Kak, aku harus ketemu Gary, Kak. Aku harus ketemu Tidak. Saya tetap membawa masalah ini ke kantor polisi. Cerita diawali teman-teman Gary yang membawa Gary ke rumah sakit selepas adegan baku hantam dengan Rio. Jia yang histeris melihat kejadian itu tiba-tiba memarahi Dinda. Dinda dan Jia pun harus dipanggil ke kantor BP. Dinda mendapatkan ultimatum keras dari gurunya. Dinda yang panik langsung pergi ke rumah sakit. Di sana semua teman dan kakak Gary sudah menunggu di rumah sakit. Dinda yang ingin masuk ke ruangan Gary dihentikan kakak Gary. Kak Iren, kakak Gary yang harus pulang karena Lucy tidak ada yang menjaga, menitipkan Gary kepada Dinda. Kedua teman Gary pun ikut pergi berniat balas dendam kepada Rio. Namun Dinda menghentikan mereka. Jia yang datang ke rumah sakit langsung melabrak Dinda dan berkata kalau Dinda adalah pembawa sial. Namun Raini yang melihat itu langsung membawa Jia pergi. Semua teman Dinda membantu Dinda untuk menyuruh semua murid sekolah yang mempunyai video bugil Dinda untuk mereka hapus. Namun Dinda tidak peduli. Dinda hanya peduli dengan keadaan Gary. Malamnya, operasi Gary pun berjalan dengan lancar dan kondisi Gary berangsur membaik. Namun Gary masih belum sadar diri. Kak Iren, kakaknya Gary, menyuruh Dinda pulang. Namun Dinda gak mau pulang dan menyuruh Kak Iren yang pulang, dan akhirnya Dinda menjaga Gary di rumah sakit. Paginya, Dinda terbangunkan oleh kehadiran suster dan mendapat telepon dari Kak Iren. Kak Iren meminta Dinda untuk pergi sekolah untuk menyelesaikan masalahnya dengan Rio. Dinda pun pergi meninggalkan Gary. Saat akan pergi, Dinda mencium kening Gary dan pergi meninggalkan Gary. Di sekolah, Rio dan keluarga sudah berkumpul beserta Kak Iren, Dinda dan kepala sekolah. Saat Kak Iren ingin melaporkan Rio ke polisi, kepala sekolah dan orang tua Rio memohon agar masalah ini tidak dibawa ke kepolisian. Namun Kak Iren tetap ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Kak Iren yang mendapatkan kabar kalau Gary sudah sadar, dan Dinda pun langsung bergegas ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, Dinda melihat Raini yang sedang menemani Gary di kamarnya. Dinda yang melihat mereka berdua sedang ngobrol, akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Di sekolah, Dinda yang sedang bersedih tiba-tiba dilabrak sama pacar si Rio karena menyebabkan Rio di penjara. Tak sampai di situ, si Jia pun datang dan kembali mendoktrin Dinda dengan mengatakan kalau Dinda membawa sial Gary dan harus meninggalkannya Gary. Saat bertemu dengan Raini pun yang mengajak Dinda untuk menemui Gary dihiraukan Dinda. Dinda pun pergi dalam kesedihan dan lamunannya, memikirkan apa yang telah terjadi selama ini. Dan Dinda merasa benar-benar seorang pembawa sial. Gary pun akhirnya bisa pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, Gary disambut Lucy dengan gembira. Kak Iren yang heran bertanya mengenai Dinda yang tidak pernah datang. Gary pun menghubungi Dinda dan bertanya kenapa Dinda gak pernah datang. Dinda yang berpikir bahwa dia tak berarti untuk Gary menolak untuk datang. Namun dengan akal bulus Gary yang menjual nama Lucy keponakannya, akhirnya Dinda luluh dan tidak marah lagi. Saat Gary bertanya keberadaannya, Dinda menjawab kalau dia sedang ada di jembatan dan mau bunuh diri. Sontak, Gary langsung terkejut, tapi Gary langsung menakut-nakuti Dinda kalau Dinda nekat bunuh diri. Dinda pun mengurungkan niatnya dan Gary langsung pergi untuk menemui Dinda. Gary sampai di tempat Dinda. Dinda meminta saran dari Gary untuk melakukan cara bunuh diri. Namun Gary kembali menakuti Dinda dan bertanya alasan kenapa dia ingin bunuh diri. Dinda pun beralasan kalau dia merasa orang-orang akan lebih baik kalau tidak bersama Dinda. Dan akhirnya Gary memutuskan untuk mengikat tangannya dan juga tangan Dinda, biar kalau si Dinda loncat dari jembatan, si Gary pun ikut mati. Si Dinda yang panik memutuskan untuk gak jadi loncat. Gary pun mengajak Dinda makan untuk meredakan situasi.
Saat mereka makan, tiba-tiba kepala Gary sakit, dan Dinda yang merasa khawatir langsung memberi perhatian kepada Gary. Gary yang saat itu merasa diperhatikan bertanya kepada Dinda, kenapa tidak pernah datang menjenguknya di rumah sakit. Malah Raini yang menemaninya, padahal si Gary berharap Dinda yang ada di sana. Karena si Gary tidak sadar saat Dinda menemaninya di sana, Dinda pun hanya tersenyum. Dinda mengatakan kalau dia pembawa sial kepada Gary. Namun Gary berkata bahwa dia tidak pernah dipaksa untuk menolongnya. Gary pun bertanya bagaimana kelanjutan hubungan pura-puranya itu. Dinda yang ingin putus dengan Gary ditolak oleh Gary. Gary beralasan kalau keputusannya itu hanya Dinda yang ingin, bukan kedua belah pihak yang terlibat. Dinda tetap memohon kepada Gary untuk memutuskannya. Dan kali ini Gary setuju dengan sebuah syarat. Dinda harus bermain piano dan bernyanyi sebuah lagu. Dinda yang memang ingin putus dengan Gary akhirnya memenuhi syarat yang diberikan Gary dengan bermain piano dan bernyanyi sebuah lagu bersama Gary. Episode kali ini pun diakhiri dengan putusnya Dinda dan Gary, dan sikap Dinda yang tiba-tiba berubah menjadi cuek terhadap Gary. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kisah untuk Gary episode 5. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, bye bye.